Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga selalu sehat dimanapun Sobat berada. Berjumpa lagi di program AADC. Ada apa dengan cuaca? Dengan tayangan yang mengulas berbagai hal tentang cuaca terkini. Sobat, kondisi cuaca dan iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 skala yang berbeda, yaitu skala global, regional, dan lokal. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai cuaca dalam skala global. Kali ini kita akan berlanjut mengenai fenomena pada skala regional yang berkontribusi terhadap cuaca dan iklim di wilayah Papua. Bersama saya Ninin, mari kita simak informasi selengkapnya. Kejadian hujan ekstrim di wilayah Papua erat kaitannya dengan fenomena skala regional. Sebagai contoh, Sobat tentu ingat dengan hujan yang terjadi di awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 6-7 Januari, yang mengakibatkan banjir setinggi atap rumah seperti video di samping saya ini. Sobat, fenomena skala regional atau biasa disebut juga skala sinoptik adalah fenomena cuaca yang terbentuk dengan luasan mulai dari 1000 hingga 2500 km. Untuk mengidentifikasi fenomena skala regional, dapat menggunakan peta cuaca seperti suhu, tekanan udara, dan angin. Namun, peta suhu udara di Indonesia jarang digunakan karena suhu di wilayah Indonesia yang relatif sama atau homogen akibat dari penerimaan panas yang merata sepanjang tahun. Fenomena cuaca dalam skala regional memiliki beberapa jenis, yaitu pola-pola angin seperti konvergensi dan belokan angin, siklon tropis atau sistem badai di laut, ITJZ atau Intertropical Convergence Zone, dan gelombang atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby, low frequency, dan gelombang Kelvin. Karena jenisnya yang banyak, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pola angin dan siklon tropis. Pertama, pola angin yang bersifat konvergensi, yaitu pola angin yang membentuk pertemuan di suatu wilayah. Karena udara dari semua arah bertemu dan masuk ke dalam sistem, udara tersebut menumpuk di pusat tekanan dan dipaksa untuk naik. Nah, aliran konveksi yang naik ini membawa serta energi panas dan uap air dari permukaan dan membentuk awan yang akhirnya meningkatkan potensi terjadinya hujan. Kemudian, pola angin berupa belokan angin atau shear line. Pola ini juga menyebabkan peningkatan potensi pertumbuhan awan karena jika dianalogikan seperti kendaraan yang berbelok akan mengurangi kecepatan, sehingga di daerah belokan tersebut akan terjadi penumpukan massa udara. Selanjutnya, siklon tropis adalah sistem badai yang terbentuk di lautan dengan radius rata-rata mencapai 150 hingga 200 km dan akan punah saat memasuki laut yang dingin atau daratan. Siklon tropis ini memiliki banyak penyebutan nama, seperti tifon jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat Laut, siklon tropis jika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat Daya, dan hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk satu sistem badai terbentuk, yaitu suhu muka laut minimal 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter, kondisi atmosfer yang tidak stabil, atmosfer lembab hingga ketinggian 5 km, berada pada jarak setidaknya 500 km dari khatulistiwa, perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar, dan terdapat gangguan berupa angin yang berpusar di dekat permukaan bumi. Untuk mengidentifikasi lokasi dan mengestimasi intensitas siklon tropis digunakan citra satelit cuaca dari kanal infrared. Lalu, bagaimana prosesnya? Jadi, pada tahap awal pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Nah, awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 milibar. Kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan, yang disebut mata siklon.
Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang memiliki kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Siklon tropis tidak berdampak langsung di wilayah Papua karena pembentukannya yang terjadi di wilayah perairan. Dampak tidak langsung yang dapat diakibatkan sistem siklon tropis diantaranya meningkatnya tinggi gelombang laut, meningkatnya kecepatan angin, terbentuknya daerah pola pumpunan angin dan belokan angin di sekitar wilayah Papua yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan di wilayah Papua. Sobat, demikian sesi belajar pada episode kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan Sobat BMKG sekalian. Jangan lupa untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami atau melalui kanal media sosial Info BMKG Papua, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Ayo peduli lingkungan agar terhindar dari bahaya bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.